Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Fatimatuz Zahra, SAG MPDI, sebagai anggota ISNU Kota Batam dan Ketua Jam'iyah Hafidhah Kota Batam. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi dengan tema Al-Quran dan Kehidupan Seorang Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran adalah tempat dunia hidup seorang muslim. Al-Quran adalah tenunan kehidupan seorang muslim dan ayat-ayat Al-Quran menjadi rajutannya. Generasi terbaik adalah generasi yang ada pada masa Rasulullah SAW. Mengapa? Karena mereka menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, menjadi pegangan yang sangat kokoh. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Ibnu Taimiyah dalam hal ini menjelaskan bahwa ada 3 tingkatan seseorang perlakuan terhadap Al-Quran, yakni yang pertama adalah malam yaqra al-Quran faqad hajarah. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran maka dia telah meninggalkannya. Yang kedua, barang siapa yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahaminya maka dia telah meninggalkannya. Yang ketiga, barang siapa yang membaca Al-Quran, memahami, tidak mengamalkannya, maka dia telah meninggalkan Al-Quran. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini telah ditinggalkannya. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan bahwa barang siapa yang tidak membaca Al-Quran maka dia telah meninggalkannya. Barang siapa yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahaminya, sungguh ia telah meninggalkannya. Barang siapa yang membaca Al-Quran, memahami tetapi tidak mengamalkannya, maka ia telah meninggalkannya. Dari paparan ini dapat disimpulkan bahwa ada 3 tingkatan golongan manusia. Yang pertama adalah orang yang tidak membaca Al-Quran, maka dia telah dianggap meninggalkan Al-Quran. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahaminya, maka ia telah meninggalkan Al-Quran. Yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran, memahami tetapi tidak mengamalkannya, sungguh ia telah meninggalkan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah momen yang sangat istimewa, momen yang sangat berharga, momen yang sangat tepat bagi seorang muslim untuk lebih dekat dengan Al-Quran, lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, yakni waktu-waktu yang sangat tepat untuk membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan yang terlebih adalah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bulan Ramadan ada satu peristiwa yang tidak bisa kita tinggalkan, yakni peristiwa nuzulul Quran. Secara bahasa, nuzul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Ada 2 hal yang bisa dipahami dalam hal ini. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran diturunkan 1 kali proses penurunan, dan ini dipahami oleh ulama sebagai permulaan turunnya ayat Al-Quran, sebagaimana dalam Quran surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua adalah proses penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur, yakni sebagaimana
yang tertera dalam Quran Al-Isra ayat 106 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'uhu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami turunkan kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur agar kamu membacakan kepada manusia secara perlahan-lahan, dan kami turunkan Al-Quran secara bertahap. Bahwa proses penurunan Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, 20 hari pada hakikatnya adalah setara dengan 23 tahun. Ada satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Dan ini peristiwa yang sangat berharga. Perintah yang pertama adalah perintah membaca, bukan tentang Islam itu sendiri. Disinilah kewajiban kita sebagai seorang muslim menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, sebagai pedoman hidup kita sebagai seorang muslim, yakni dengan membaca, mengkaji, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan materi Al-Quran dan kehidupan seorang muslim. Pemirsa rahimakumullah, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kepulauan Riau.